Halo sobat-sobat semua, jumpa lagi di channel saya ini, channel Natalius Nata, yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang perkiraan pembagian SK ASN P3K tahun 2023 ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk memberikan jempol Anda, tuliskan komentar Anda di bawah video ini dan bagikan video ini. Oke, sobat-sobatku semua, langsung saja ya. Nah, mungkin sobat-sobatku semua juga sudah memiliki jadwal penyesuaian penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun anggaran yang ini ya. Ini adalah jadwal umum yang berdasarkan surat edaran ya. Silahkan sobat-sobatku semua bisa mengecek ini. Tapi di sini ya, sobat-sobatku semua, saya hanya fokus pada nomor 15 dan nomor 16 ya. Hanya fokus pada nomor 15 dan nomor 16. Saya tidak memperhatikan lagi di nomor 14 ini ya. Nah, harapan saya sobat-sobatku semua, semoga saja nanti pengumuman kelulusan tidak ditunda ya. Tidak ditunda yang disampaikan bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember. Dan saya hanya menyampaikan sedikit, kalaupun nanti ditunda, kalaupun nanti pengumuman kelulusannya ditunda, menurut saya itu paling lama sekitar 2 minggu ya. Ini paling lama lah ya. Kemudian juga perlu menjadi catatan dan diketahui juga bahwa perubahan jadwal pengumuman kalau misalnya dilakukan oleh Pangselnas, itu juga nanti akan menyebabkan perubahan jadwal pengisian DRH. Ya, jika pengumuman kelulusannya diubah, maka nanti akan mengubah juga jadwal pengisian DRH-nya. Nah, sobat-sobatku semua, untuk pengisian DRH nomor induk P3K, yang awalnya itu jadwalnya adalah 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari tahun 2024. Nah, sobat-sobatku semua, pengisian DRH ya, itu biasanya akan mengalami perubahan jadwal ya, sobat-sobatku. Mengapa? Ya, ini harus kita ketahui bersama bahwa biasanya memang saat jadwal pengisian DRH itu biasanya ada perubahan jadwal. Contohnya ada perpanjangan atau ada penundaan kapan dimulainya. Nah, saya di sini membuat ada kemungkinan jadwal pengisian DRH akan berakhir di bulan Januari. Yang jadwal awalnya adalah 14 Januari tahun 2024, tapi saya perkirakan ya, untuk pengisian DRH ini akan berakhir di bulan Januari 2024. Ya. Saya simpulkan di sini karena apa? Mengapa bisa berakhir di akhir bulan Januari? Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama, pengunduran untuk pengisian DRH NIP3K itu disebabkan oleh satu, pengumuman kelulusan diundur oleh Pangselnas. Saya sudah sampaikan di awal, jika pengumuman akan diundur, maka pengisian DRH juga bisa diundur. Kemudian yang kedua, ada peserta yang mengundurkan diri. Nah, jika ada peserta yang mengundurkan diri atau tidak jadi menjadi ASN P3K, maka ini akan membuat instansi itu memerlukan waktu yang lama. Apakah mereka nanti akan mengganti pesertanya atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga adalah ada peserta yang meninggal dunia. Nah, jika ada peserta yang meninggal dunia, maka juga akan menyebabkan nanti perubahan jadwal di instansi masing-masing ya. Kemudian yang keempat, ada peserta yang salah dalam pengisian DRH. Nah, ini menjadi catatan. Jadi jika sobat-sobatku semua di instansinya itu ada salah satu saja peserta yang salah dalam pengisian DRH, itu akan mempengaruhi waktu ya, karena nanti akan ada perbaikan. Kemudian yang kelima, saya simpulkan juga bahwa bisa mengalami perubahan pengisian DRH NIP3K karena apa? Di jadwal yang ada ini ada mengambil jeda waktu, ada tertera berkaitan dengan libur Natal dan Tahun Baru ya. Kemudian yang keenam, bisa jadi terjadi nanti perubahan jadwal yang sejatinya 14 Januari 2024 menjadi
akhir Januari 2024 karena ada dinamika politik. Kita tahu bahwa saat ini sedang proses untuk pemilu ya, termasuk ya Pilpres itu sendiri. Nah, kemudian sobat-sobatku semua, usul penetapan NIP3K tahun 2023 yang jadwal resminya adalah tanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Kemungkinan bisa itu berubah ya. Tapi kemungkinan berubahnya bisa jadi nanti berakhirnya di bulan April, bahkan bisa lebih. Nah, ya, sebenarnya sudah dibuatkan jadwal tanggal ini ya, sobat-sobatku semua, 15 Januari sampai 13 Februari. Tapi kemungkinan besar itu bisa nanti berakhirnya bahkan di bulan April atau bahkan bisa lebih lama dari itu. Nah, mengapa bisa mengalami perubahan dari yang awalnya tanggal 15 Januari sampai 13 Februari 2024 bahkan bisa berubah di bulan April? Nah, ini dia ya. Inilah waktunya lebih lama. Proses yang pertama, sobat-sobatku semua, untuk usul penetapan NIP3K, ya, yang pertama adalah perlu diingat, setelah calon ASN P3K melakukan pengisian DRH, maka masing-masing instansi akan melakukan verifikasi dan pengecekan serta validasi penyesuaian data. Nah, jadi walaupun masing-masing calon ASN P3K itu sudah melakukan pengisian DRH, itu akan tetap dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh instansi. Jadi, semakin banyak peserta di sebuah instansi, maka akan semakin lama proses verifikasinya. Apalagi jika ada peserta yang salah dalam pengisian data. Ini mempengaruhi proses lamanya. Jadi semakin banyak peserta bisa menyebabkan semakin lama proses usul penetapan NI-nya. Apalagi jika ada peserta yang salah. Kemudian yang kedua, mengapa usul penetapan NIP3K itu bisa tidak sesuai jadwal dan bisa berakhir di bulan April? Yang kedua ini ya. Nah, prosesnya. Jika semua data sudah diverifikasi dan dianggap sesuai oleh masing-masing instansi tempat melamar, barulah instansi kita tersebut mengusulkan NIP3K ke Korwil BKN masing-masing. Dan perlu diketahui, di tahap ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena instansi yang duluan mengajukan usul NIP3K ke Korwil masing-masing, itulah yang diutamakan penetapan NIP3K-nya. Nah, sobat-sobatku semua, ini tahap yang kedua ya. Walaupun sudah disetujui oleh instansi tempat kita melamar, itu akan diajukan kembali ke Korwil masing-masing. Nah, silakan sobat-sobatku semua bisa mengecek ya, instansi tempat sobatku melamar itu kira-kira di Korwil mana. Nah, di satu Korwil itu ya, mana yang duluan menyerahkan usul penetapan NI-nya, maka itulah yang diutamakan untuk ditetapkan NIP3K-nya. Kemudian menjadi pertanyaan juga ya, jika NIP3K sudah ditetapkan oleh Korwil BKN masing-masing, apakah langsung dilakukan pembagian SK? Nah, sobat-sobatku semua ingat ya, ini ada. Saya sampaikan juga, walaupun Korwil BKN sudah menetapkan NIP3K, proses pembagian SK ASN P3K biasanya baru akan dibagikan kurang lebih 1 atau 2 bulan kemudian. Karena apa? Ya, karena apa? 1, masing-masing instansi itu harus melakukan dulu pencetakan SK. Nah, dan yang kedua, setelah SK dicetak, ya, itu memerlukan pembubuhan tanda tangan dan cap. Ya, siapa yang melakukan tanda tangan dan cap itu adalah masing-masing PPK. Baik itu bisa gubernur, bupati atau wali kota, bahkan kepala kementerian dan lain-lain ya. Nah, dan juga biasanya setelah ditandatangani, dicap,
biasanya juga memerlukan pembubuhan tanda tangan elektronik yang berupa tanda tangan barcode. Nah, kemudian ini juga ya sobat-sobatku semua, setelah SKASN P3K sudah selesai dicetak dan lengkap dengan tanda tangan serta cap, bahkan tanda tangan barcode, biasanya SK belum bisa langsung dibagikan. Karena apa? Karena harus menunggu atau harus menyesuaikan dengan jadwal PPK, harus menyesuaikan dengan jadwal gubernur, bupati, wali kota, dan kementerian. Jadi ingat sobat-sobatku semua, walaupun SK-nya sudah siap dibagikan, tidak bisa langsung dibagikan. Karena apa? Harus menyesuaikan dengan jadwal kepala instansi masing-masing. Jika mereka belum siap, ya maka belum bisa dibagikan. Nah, sobat-sobatku semua, ini ya saya simpulkan berdasarkan regulasi dan proses serta melihat waktu pembagian SKP 3K tahun sebelumnya, dapat saya simpulkan ini ya sobat-sobatku semua. Nomor 1, pembagian SKASNP 3K itu bisa dibagikan di akhir bulan Mei. Tapi ini bagi instansi yang cepat menyerahkan usulan NIP 3K. Ya, bisa juga dilakukan nanti di bulan Mei ya, tapi ini bagi yang paling cepat. Dan yang kedua adalah biasanya dibagikan di bulan Juni dan Juli. Ini biasanya waktu standar ya, sobat-sobatku semua. Dan bisa juga dibagikan nanti di bulan Agustus atau September. Nah, yang biasanya dibagikan di bulan ini adalah instansi yang terakhir mengusulkan NIP3K-nya. Oke, sobat-sobatku semua, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku semuanya.